Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bi hubbil ilmi wa bi hubbil khairi wa bi hubbi ahlil ilmi wa bi hubbi ahlil ilmi. Faj'alahum min ahlihi, min ahlil ilmi wa ahlil khair. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibir rabbil alamin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ikal 'amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Allimna ya Rabbana ma yanfa'una wanfa'na ya Rabbana bima 'allamtana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan anak-anakku, para santri, yang kalian adalah wasiatnya Rasulullah. Disabdakan oleh baginda Nabi, idza ja'akum qaumun yatlubunal ilma qulu marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah wa knuhum. Jika datang kepadamu sekelompok orang yang menuntut ilmu, maka sambutlah mereka. Marhaban marhaban, selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Apa makna wasiatnya Rasulullah? Maknanya adalah kalian adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah. Siapapun yang peduli kepada kalian akan menjadi orang yang beruntung. Disebutkan dalam pungkasan hadis wa knuhum, maka perhatikan para penuntut ilmu. Maka anak-anakku, kalian ini menjadi sebab kebaikan. Kebaikan untuk dirimu sendiri yang pertama, kebaikan untuk orang tuamu, kebaikan untuk para guru yang ada, bahkan kebaikan orang yang punya rezeki lalu ikut membantu untuk kalian. Kalian wasiatnya Rasulullah, maka kalian mulia wahai anakku. Kalian orang pilihan Allah, maka yang Buya ingin hadirkan saat ini, kalian harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, karena kalian telah dipilih oleh Allah untuk bisa tinggal di taman surga. Dan juga para wali santri yang saat ini juga ikut mengikuti dari rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada, wabil khusus lagi para pembimbing, para asatidzah. Kita semua ini ada tim kemuliaan, timnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh tempat yang paling menyejukkan hati adalah tempat semacam ini, pesantren. Maka dari itu anak-anakku semuanya, para santri, jika ada di hatimu ada kegundahan, maka banyaklah memohon ampun kepada Allah, karena kegundahan hatimu itu adalah bisikan dari syaitan. Karena kalian sudah dipilih oleh Allah. Sebab kalau seorang hamba sudah dipilih itu unik. Ada sebuah kisah, ada seorang anak yang biasa dengan hidup manja di rumahnya karena orang tuanya kaya. Itu zaman dulu belum ada handphone, belum ada ini, sehingga ibunya itu kalau pergi keluar kota pasti memberikan kepada anaknya itu video yang tebal. Dan orang kaya. Kemudian anak ini mau masuk SMA.
Dibelikan oleh ayahnya mobil, rumahnya, masya Allah, kamar pribadi semuanya, toilet, lengkap rumahnya, orang kaya. Tiba-tiba sang anak ini pas sama ayahnya tuh lewat pondok, sebuah pondok pesantren. Anak itu tanya, "Bah, itu apa sih, Bah?" "Pondok, Nak." "Di pondok tuh enak enggak sih, Bah?" Ayahnya bingung ngomong, dia bilang, "Enak atau tidak enak?" "Ya enak, ya enggak enak." "Enak enggak enak gimana sih, Wah?" "Ya kadang enak, kadang enggak." Pokoknya bingung, ayahnya jawab enggak bisa. Sampai di rumah, anak itu nanya lagi, "Ya, saya pengen mondok." "Loh, kamu kan sudah masuk SMA. Enggak pengen mondok ya?" Ayahnya diam-diam senang. Tapi ibunya ini memang ibunya bebas, ibunya sayang berlebihan, sehingga ibunya tuh ya diam-diam, kalau zaman ini sangat merusak. Ibunya memanja, apa saja diminta. Cuman tiba-tiba sang anak itu pengen ke pondok. Akhirnya betul, bener nih, keluar dari sekolah ya, nggak apa-apa, Pak. Keluar dari SMA, masuk, pindah ke pondok. Di pondok itu ayahnya diam-diam juga tidak dicabut dari SMA, barangkali nggak kerasan kan gitu ya. Akhirnya di pondok itu hanya dikasih baju secukupnya sampai sebulan. Ditanya, "Gimana, Nak?" "Enak, Bah." Kaget ayahnya, "Enak." Kamar mandinya ngantri, tidurnya masya Allah, anak ajib. Bingung ayahnya, bingung. Itu cerita ayahnya pada kita tuh, cerita sejarah anaknya mondok sampai selesai itu. Akhirnya sudah sampai liburan, ditunggu liburan 6 bulan kan, liburan pasan. Liburan itu semangat, nggak kemana-mana, perubahannya luar biasa sampai di rumah itu. Belum waktunya berangkat sudah kapan, "Bah, siap-siap berangkat." Siapa berangkat ke pondok lagi? Di rumah dimanja dengan kekayaannya. Cerita ini selesai. Ada satu kisah yang serupa. Ada anak di pondok, setiap hari nangis, nggak mau sholat ke masjid, nggak mau nunggu, sampai pengurus itu sumpek. Suruh ngapa-ngapain nggak bisa. Cuman husnudzon pengurus, barangkali mungkin di rumahnya manja, orang kaya atau bagaimana, agak disayang sebulan, diarahkan, disayang. Sampai 3 bulan nggak bisa diarahkan. Akhirnya diputuskan oleh pesantren, pengurus, bahwasanya anak ini dipulangkan. Akhirnya dipulangkan, diantarkan oleh 2 ustadz. Rumahnya tidak jauh, tapi cuman karena sangat pelosok, perjalanan itu hampir 6 jam 7 jam kan begitu. Jadi naik mobil, setelah naik mobil itu nggak ada angkot, numpang sama orang, setelah itu jalan kaki, diantarkan ke rumahnya. "Mana rumahmu?" "Sana, Mbak." "Sana, Ustadz, masih jauh." Sampai di rumah ajib, semakin ke pinggir, mana ada rumah peyot, rumah reyot, sepi rumahnya, ada lubang-lubang, ada kambing, ada ayam di situ. "Assalamualaikum," nggak ada yang jawab. "Assalamualaikum," nggak ada yang jawab. Akhirnya nunggu bentar, ayah biasanya ke belakang cari ke kebun cari makanan kambing ya, ditunggu. Akhirnya ayah datang, kaget, "Loh, kok pulang, kenapa?" Nggak kerasan, nangis ayah, "Kenapa kamu nggak kerasan?" Padahal di pondok itu pondok yang kamar mandi ada, toiletnya. Dan di rumah ini kamar mandinya sangat sederhana. Sampai sang ustadz itu nasib baik atau nasib buruk sang ustadz, sakit perut, pengen ke toilet. Mau ke toilet, ditunjuk sama anak, "Toiletnya mana?" "Situ, situ." Ke belakang, nggak ada apa-apa, yang ada hanya galian begitu, dikasih injekan, hanya dikasih tutup dari karung dirobek, dikasih tutup di bagian yang ke rumah. Yang di kiri kanan belakang adalah terbuka bebas. Bingung dia, ustadz yang biasa nutup aurat, toleh, tapi sudah sakit perut, mau tidak mau harus selesaikan urusannya di situ. Nggak ada air, dibawain pakai air galon rusak begitu, dibawa ke situ, selesai tuntas. Akhirnya diputuskan anak nggak bisa dibawa ke pondok. Setelah itu, setelah lama kita merenung, di rumahnya cari makan susah, hidupnya susah, sepi. Akhirnya kalau kita mikir-mikir, masya Allah, akhirnya apa? Kita menyimpulkan pilihan Allah. Kalau sudah dipilih oleh Allah, lihat katanya di rumah orang kaya raya, manja di rumahnya, tapi ternyata merasakan di pondok jadi nikmat. Padahal di pondok ngantri. Sampai saya ingat, kalau ngantri di pondok itu yang ngantri mikrofahnya, gayungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jauh kelahuan, wah sudah maju dikit, maju deh. Itu ngantri. Bayangkan. Tapi kalau yang dipilih oleh Allah, dia menjadi betah, itulah orang mulia. Tapi sebaliknya, padahal di rumahnya orang nggak mampu, orang fakir, rumah ini di pondok jauh lebih ini. Akan tapi ternyata nggak betah di pondok, maka namanya nasib buruk. Maka anakku yang aku cintai,
Jika ada kegundahan di hatimu, banyak istighfar, minta ampun, dan banyaklah sholawat kepada Rasulullah. Jangan sampai hatimu terus dikotori oleh setan sehingga sudah berada di taman surga kemudian kamu pengen pergi ke tempat yang jauh di luar pondok. Naudzubillah. Di luar sana godaan besar, khususnya anak-anak putriku yang solehah. Di luar godaan mengerikan. Kamu baik tapi di kiri kananmu akan menggodamu, akan merusakmu. Dan kamu lihat anakku yang soleh ini di luar mengerikan, kemudian di sisi lain susah beribadah. Ada lagi suatu ketika ada di pondok, ada tamu malam-malam datang. Di pondok itu ada azan 2 kali, azan untuk tahajudan sama azan subuh. Waktu azan tahajudan ini tamu ini langsung keluar, dipikir sholat subuh. Ada anak-anak datang, anak-anak kecil pada datang, loh senang, nunggu komat nggak datang komat, yang ada azan lagi. Loh, kok azan lagi? Azan apa ini? Azan subuh. Yang tadi azan tahajud itu azan. Akhirnya nangis dia. Ya Allah, anak kecil-kecil sebegitu bangun untuk tahajud. Akhirnya dia cerita nangis. Anakku, cerita, Bu ya, anakku bangun di sholat subuh sampai matahari hampir terbit di rumah, belum bangun-bangun. Nangis dia. Bangunin sholat subuh di rumah setiap hari. Itu sholat subuh yang saya tahu karena dia di rumah. Saya tidak tahu bagaimana sholat duhur dan asarnya. Artinya apa anakku? Memang kalian tuh beruntung bagi orang yang sadar. Nikmat besar. Dan juga kami sampaikan para wali santri, orang tua, Anda punya anak di pondok pesantren luar biasa. Nafas-nafas anak-anakmu akan jadi pahala untukmu, wahai orang tua. Fahami makna ini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau sudah anaknya mau mondok, cara bersyukurnya nikmati. Bersyukur, nikmati, tambah kuatkan ikatanmu dengan pondok. Jika ada rezeki lebih, ikatkan di pondok. Jika ada kesempatan, lihat pondok, bantu pondok, perjuangkan pondok. Itu syukurnya orang tua. Kalau sudah di luar, Masya Allah. Ayo yang berada di luar, berapa jam Anda bisa mengontrol dan mengawal anak Anda? Belum lagi godaan-godaan di luar, urusan handphone dan segala macam. Masya Allah, anak Anda dijaga oleh Allah. Nggak usah dilarang nonton ini, nggak nonton ini. Sudah nggak usah dilarang, mereka sudah dengan Allah dan Rasulnya. Setiap nafas-nafasnya pahala, wahai wali santri. Anda dengar makna ini. Anda harus paham, wahai wali santri. Nikmat yang punya anak berada di pondok, nikmat. Dan kalian, wahai anakku, telah menyenangkan orang tuamu. Kamu calon orang bahagia semua. Di zaman ini zaman rusak. Kamu bisa mondok, beruntung anak-anakku semuanya. Kerusakan saat ini begitu mudah. Rusakan di luar biasa, tapi kalian dipilih oleh Allah. Kalau sudah dipilih oleh Allah tuh apapun bentuknya ada. Karena dipilih oleh Allah, dia nggak kerasan. Setiap mau liburan pamitan mau boyong. Setiap hari nangis nggak betah di pondok, mau boyong. Balik lagi, kelihatan lagi dia. Liburan mau boyong lagi, kelihatan lagi dia lagi. Kalau sudah Allah sayang, tetap nggak bisa keluar. Biarpun dia mau keluar, cuman bedanya kalau hati senang kan nyaman, kalau hati gak senang kan sedih. Tapi selagi Allah menghendaki, biarpun gak kerasan tetap di pondok. Cuman Buya pengen kepada kalian ini, kalian senang di pondok dan dipilih oleh Allah untuk tinggal di pondok, nyaman di pondok, senang di pondok. Kenangan indah dalam hidupmu adalah di taman surga Allah, di pondok pesantren. Dan pada wali santri, ingat, Anda beruntung. Maka tolong Anda peduli kepada pondok pesantren. Peduli pada pesantren. Tanda ikatan hati Anda itu ada, tanda terima kasih Anda itu ada. Jangan egois, hanya pengen anaknya baik tapi Anda tidak berpikir tentang pondok pesantren. Kemudian kadang kalau bicara pondok pesantren itu ada yang berbicara, pondok pesantren mahal. Ayo hitung-hitungan wahai para wali santri, hitung-hitungan. Anak Anda waktu di luar minta motor, berapa harganya? Pakai bensin atau pakai air kok sungai? Minta handphone, pakai pulsa atau tidak? Belum lagi nanti setiap ada bakso TikTok atau apa, diampirin. Ikut belanja Anda. Itu kalau anaknya baik, kalau anaknya tidak baik bisa ngambil duit sendiri. Ayo, mau hitung-hitungan, mahalan mana? Makanya kadang ada orang tua bayar begini saja katanya kemahalan. Di luar jauh lebih mahal, hamba Allah. Wahai para wali santri, makanya saya sampaikan karena saya dengar wali santri ikut. Karena saya senang wali santri, Anda orang beruntung. Makanya istiqomah, terus bersyukurlah kepada Allah. Dukung anakmu. Karena anakmu saat ini dijaga. Ustadz di sini menjaganya tidak kayak kita. Kita tuh wali santri jaganya saat-saat. Ustadz siang malam sampai mau tidur anaknya dipikir santri itu. Bangun tidur dibanguni. Ayo, kapan kita banguni anak kita? Bahkan kadang kita bersaing dalam bertidur, dalam tidur. Jadi katalah wali santri. Saya peduli dengan wali santri. Kenapa?
Banyak wali santri tidak mensyukuri, sehingga ada wali santri kerjanya komplain, marah-marah dengan pondok dan sebagainya. Ngurusi pondok itu repot, dan ini berat, ini anak segini banyak ini. Dan hebat ini ustadz ngurusi bukan anaknya sendiri, anaknya orang. Maka pada wali santri, Buya berharap bahwasanya kalian semakin istiqomah. Ini nikmat besar Anda punya anak. Kalau sudah di luar Anda deg-degan terus. Anak putri Anda terlambat pulang, Anda bingung dengan siapa dia bergaul, Anda bingung. Apalagi urusan alat komunikasi segala macam begitu mudah dirusak anak-anak di luar. Tapi Anda sudah di dalam pondok, anak Anda di pondok pesantren, Anda harus syukuri dan syukuri. Adapun untuk menjadi apa saja boleh, bisa menjadi seorang insinyur, menjadi dokter, luar biasa. Harapan Buya, wali santri, jika Anda menemukan seorang dokter, lihat, yang selalu wajahnya basah dengan air wudhu, di dalam tasnya ada mushaf. Kapan ada waktu kosong dia baca Al-Quran. Mungkin dia seorang spesialis ahli bedah. Di saat dia bisa ngoperasi bedah, ternyata 3 juz 4 juz Al-Quran. Tahajud dengan pernah putus, duha nggak putus, menjaga mata. Itulah dokter yang anak Anda, insinyur anak Anda, wahai para orang tua. Dan itu tidak akan bisa dicetak kecuali di tempat-tempat semacam ini. Makanya kalau seandainya wali santri betul di hadapan saya, langsung saya habisin betul ini. Maksudnya biar tambah yakin, karena memang ada sebagian wali santri yang tidak ngerti kenikmatan ini. Nikmat betul. Dengar wahai wali santri, Anda nikmat betul punya anak di pondok. Subhanallah. Yang katanya seorang ibu yang kasihan, saya pengen kangen sama anak, nggak pernah ditunggui juga anaknya. Bukan anaknya nggak mau, bukan dia nggak nunggui anaknya nggak mau ditunggui. Pengen jalan sendiri-sendiri. Masya Allah ya. Ini wali santri kami sampaikan, Anda beruntung punya anak di pondok pesantren. Maka diri tolong peduli dengan pondok pesantren. Ingat, yang membantu pondok ini banyak orang dari sana. Bahkan banyak membantu pondok orang yang tidak punya anak di pondok sini. Bagaimana mereka nggak punya anak di sini, nggak punya keponakan di sini, karena ketulusan mereka rindu untuk sambung dengan pondok pesantren. Maka wali santri kalau tidak peduli sangat keterlaluan. Mohon maaf, ini harus saya fahamkan. Kenapa? Di balik syukurnya seorang tua adalah kemudahan untuk anak itu sendiri. Termasuk taslim pasrah. Ada wali santri banyak komplain dan sebagainya. Cuman di sini kan kalau banyak komplain sedih dia. Karena apa? Itu menjadikan anak juga tidak betah. Karena hubungan baik seorang tua itu ada hubungannya dengan rohaniat anak. Maka bisa sampaikan insyaallah ya, khusus anak putri yang solehah yang kelihatan di layar. Assalamualaikum ya sayang. Mana ngadepnya ke sana? Salah ya, salam buat ibundamu, ayahandamu. Kalian istimewa, dijaga. Kalian mau terhormat sekali, tempat yang mulia. Saya masya Allah ya, semakin semangat. Kamu boleh setelah itu terbagi. Tidak semuanya jadi ulama dong. Ada jadi insinyur, jadi dokter, jadi pelestari semesta, khalifah Allah di muka bumi. Ada sebagian sana jadi ulama, sebagian jadi pengusaha. Dari Ihsan Boarding School, orang-orang hebat yang bisa menjaga negeri ini, lestarinya semesta ini dengan kalian ya. Semangat anak-anakku semuanya. Buya tidak bisa lama-lama, cuman Buya ingin bicara dengan para pengurus. Sekarang giliran Anda harus yakini bahwasanya ini amal yang luar biasa. Dan juga para donatur. Saya mau tanya, yang donatur, berapa banyak sholat yang Anda lakukan semalam? Berapa rakaat yang bisa kita lakukan semalam? Berapa Quran yang bisa kita baca? Akan tapi ternyata dengan kita ngurusi anak-anak semacam ini, punya harta yang kita titipkan di tempat semacam ini, ya, kita ngurusi santri semacam ini, sebanyak Al-Quran yang mereka baca dan sebanyak sholat yang mereka lakukan masuk ke rekening pahala kita. Inilah orang paling cerdas. Makanya tolong kalau sudah masuk ke tempat ini, luruskan hati dan ingat, sebesar pondok ini dan semakin besar pondok ini, semua pahala yang mengalir kepada Anda, catatannya kita serius dan tulus. Tapi begitu sebaliknya, kalau tidak ada ketulusan dalam hati kita, biarpun pondok ini bercabang-cabang kesana kemari, banyak cabangnya, nggak akan nyampe kepada kita pahalanya kalau kita nggak tulus karena Allah. Luar biasa ini ibadah semuanya. Dan lihat, ini umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmati mengajar, jangan sampai ini hanya tugas belajar saya, tugas ngajar saya, tugas saya tidak. Lihat, ini pengabdianku untuk umat Nabi Muhammad. Dan kami selalu sampaikan kepada pengurus-pengurus, ini anak-anak mulia, ini istimewa yang Anda urusi, bukan asal sekolah. Bahkan ketahuilah, guru matematik, guru fisika, jangan remehkan siapa yang Anda ajari hadir. Ini mereka wasiatnya Rasulullah. Saya guyonan pengajar bahasa Inggris. Beda, ada guru bahasa Inggris buat kursus di kota besar, banyak yang datang.
Setelah selesai kursus ada yang jadi guide, nganterin orang berzina segala macam. Ayo, mau apa? Dapat dosa atau tidak? Dapat dosa. Tapi Anda yang pakai ilmu, katanya ilmu dunia, ilmu umum, Anda ngajar bahasa Inggris untuk mereka, untuk punya wawasan keagamaan yang luas, untuk wawasan kenegaraan yang luas. Wawasan, ternyata bahasa Inggris Anda, fisika Anda, biologi Anda adalah menjadi ilmu akhirat. Asalkan diklikkan pemahaman kita untuk anak-anak soleh solehah. Makanya nikmati di saat berjuang untuk mereka. Jangan sampai ada keluh kesah. Nikmati. Jadi kalau Anda mau keluar rumah jangan bicara tentang bebannya. Akan tapi ingat sanjungan dari Allah, sanjungan dari Nabi. Ini kenikmatan, ini pahala, langkah-langkah kita jadi pahala. Dan kami selalu sampaikan, Anda punya 2 jam. Wahai para pengurus, Anda punya 2 jam. Pertama, jam manajemen harus serius. Tapi setelah itu ada lagi namanya jam dakwah. Jangan sampai hidup kita dengan jam manajemen. Kalau jam manajemen biasanya kalau sudah keluar jamnya nggak mau ngurusi. Oh tidak. Akan tapi harus ada jam dakwah. Inilah yang menghantarkan Anda dalam kejayaan. Ada jam dakwah. Di luar itu biarpun sampai di rumah ngomong sama suaminya, bagaimana bicara tentang bagaimana kemajuan santri, bagaimana ini. Ada sebagian orang itu adalah kelihatannya bekerja di tempat yang mulia, berkumpul di tempat yang mulia. Akan tapi mereka adalah bagaikan ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Niat yang enggak benar. Mohon maaf, ada bisyarah barangkali uang yang diberikan. Akan tapi yang disimpan nanti di akhirat jauh lebih gede daripada Anda yang terima kalau Anda faham. Dan nikmati bawa keluarga, mungkin suami istri tempat ini. Ada sebagian berpikir, aku akan bekerja di tempat luar sana agar dapat duit lebih banyak. Bisa jadi dapat uang lebih banyak, akan tapi lihat tamak juga lebih gede, maka uang menjadi semakin tidak berarti. Nggak cukup jadinya. Belum lagi akhlak kita harus kita jual, akhlak pasangan kita jual. Apa? Kelihatannya banyak duit akan tapi bukan tambah bahagia, karena kehidupan di luar sana sangat mengerikan. Maka yang sudah terlanjur masuk ke tempat mulia begini harus cerdas, bahasanya ini adalah tempat yang istimewa. Sebanyak anak yang belajar kepada Anda, sebanyak itulah pahala yang akan dapat. Makanya jangan ragu, istiqomah. Makanya kalau sudah ada orang dimasukkan ke tempat semulia ini ngurusi santri, pikir ini bisikan setan. Semua kalau ada hubungan dengan santri akan menjadi mulia, termasuk mohon maaf tukang masak, tukang sapu tempat mulia. Jangan diremehkan, ini tempat mulia ini. Tukang sapu suatu ketika baginda Nabi pernah, bagi Nabi kan di masjid Nabi itu, Nabi kalau ngajar kelihatan begitu. Ada seorang wanita tua kulit hitam, kerjanya mengut sampah, tukang sapu lah bahasa begitu. Suatu ketika tidak kelihatan lagi itu orang. Nabi bertanya, wahai sahabatku, mana ibu-ibu yang biasa mengut sampah di mana? Para sahabat Nabi memberitahu, ya Rasulullah sudah meninggal. Kaget Nabi. Dia sudah meninggal dunia dan kalian tidak memberitahu aku hanya karena dia seorang wanita tua kulit hitam? Maksudnya kau remehkan dia lalu kau tidak kasih tahu aku? Nabi minta hantarkan aku ke kuburnya. Allah. Nabi diantarkan ke kubur, lalu Nabi sholat di atas kubur. Itulah syariatnya bagi orang yang ketinggalan sholat jenazah, kemudian kok ketemu mayat sudah dikubur, kita melanjutkan sholat di sana. Kisahnya tentang perempuan. Ayo, apa? Ulama, ustadz, ustadzah? Bukan. Tukang pungut sampah. Tukang pungut sampahnya aja mulia, bagaimana ustadzahnya, bagaimana yang ngurusi santri, pengurusnya, bangunin santri. Wah, luar biasa. Artinya Anda dalam kenikmatan, wahai para pengurus, jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah. Kalau dicabut oleh Allah gampang, tiba-tiba Anda tidak dibikin senang di sini, lalu Anda dirubah, Anda melang-lang ke sana kemari, nggak menemukan kenikmatan. Tapi di sini subhanallah, ternyata setiap saat Anda mendapatkan pahala. Ada masalah kesenangan, urusan-urusan, ada cara hidup yang sangat istimewa yang perlu kita pegangi. Biasakan dengan kesederhanaan. Jangan ngikuti gaya hidupnya orang. Kesederhanaan dengan apa yang Allah berikan kita syukuri. Ya, ingat pejuang-pejuang baginda Nabi, kemuliaan adalah nanti di akhirat. Maka kami lebih peduli kepada para pengurus ini. Tolong serius Anda dalam pengurus itu, termasuk ustadz dan siapapun, TU, apa saja, pokoknya Anda istimewa, Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatkan kualitas keikhlasan supaya betul-betul pahala ngalir kepada kita. Sehingga dengan ikhlas itu ngurusi anak jadi senyum terus. Ibaratnya begini, kalau ngurusi anak saja dapat pahala. Anaknya sedikit bandel, tambah gede pahalanya. Tapi jangan mandel sayang. Nanti gara-gara itu bandel nanti ya. Jadi seandainya anaknya tambah capek, tambah gede pahalanya. Ajruki ala qadri nasabiki.
Jadi kemudian tanda ikhlas ada 3 kurang lebihnya. Yang pertama adalah istiqomah. Orang kalau ikhlas itu istiqomah. Karena dia kenal Allah, yang memberi pahala adalah Allah. Jadi dia bukan karena urusan uang barokah dan sebagainya. Bahkan mungkin sampai suatu ketika ada lembaga nggak bisa memberi uang gaji, tapi gurunya tidak bergeming. Kenapa? Dia berkata, aku tidak cari gaji di sini, aku cari pahala. Kalau ada gaji, memang aku jadikan itu harta terbaik yang aku berikan kepada anak-anakku. Di saat kekurangan itu nggak pernah. Ini ada sebuah tempat. Jadi memang, tapi di saat normal ini pernah kejadian satu krisis begitu. Dan memang kita cari adalah Allah. Jadi istiqomah terus dalam kebaikan yang dilakukan. Istiqomah, istiqomah, istiqomah. Ibaratnya begini loh, Anda tahu di sebuah pabrik plastik, pabrik apa saja itu, pabrik kecap, itu kan berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Kok bisa istiqomah? Kenapa? Dia yakin bahwasanya bosnya nanti setiap akhir bulan akan ngasih gaji. Sekarang apakah kita menduga Allah nggak ngasih pahala? Ayo. Ini berarti kelemahan kita, nggak istiqomah itu adalah iman kita. Kedua adalah itqan, serius. Jadi jangan sampai berbuat itu hanya karena dilihat oleh atasan. Tapi yang melihat adalah Allah. Itqan, serius, karena aku berbuat karena Allah, yang lihat aku adalah Allah. Sehingga kerjaan ini tidak hanya dikerjakan di tempat pesantren, mungkin kita pulang ke rumah kita sempurnakan di rumah. Karena apa? Saya pengen itqan, serius, karena hitunganku dengan Allah, bukan dengan mudir ma'had, bukan mudir Pak Ketua divisi saya, tidak, urusanku dengan Allah. Maka itqan, karena dia kenal Allah, yang melihat Allah. Ya kayak gini loh, ke sebuah perusahaan bosnya ngomong, kalau kau kerja bener gaji 5 kali lipat ya, dipasang CCTV. Wah semangat, bahkan Wiwen deket-deket sama CCTV. Giliran listriknya mati, selonjoran ya. Karena dia di saat listriknya mati berarti kan nggak bisa kekontrol. Kita dengan Allah, apakah kita menduga Allah tidur? Tidak. Allah melihat setiap saat. Bahwasanya kita berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, tanda ikhlas adalah tidak pernah berpikir apakah jadi kepala atau jadi ekor. Kalau sudah dalam sebuah lembaga dakwah kok masih ribut urusan kepala dan ekor, maka telah ternodai ketulusannya. Kalau aku jadi kepala, aku harus minta pendapat bagaimana aku bisa maju. Kalau aku jadi bawahan, aku akan dorong. Ini yang perlu. Jadi tidak pernah berpikir apakah dia jadi kepala atau jadi ekor. Dan insya Allah kami lihat dari wajah-wajah di sini adalah orang-orang tulus, semua orang ikhlas. Maka Buya lihat anak-anak hiburan. Jadi hiburan Buya itu kalau masuk pondok senang lihat santri itu. Lihat santri jauh lebih menyenangkan dari lihat apapun. Karena ini wasiatnya Rasulullah. Para pejuang-pejuang indah. Dan semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada semuanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, karena kita harus melanjutkan perjalanan. Pengennya ngobrol lama, ada tanya jawab segala macam itu. Suatu ketika mampir yang lebih rahat, lebih nyantai. Ya sayang ya. Salam untuk Buya itu ada sebetulnya nasihat untuk para santri. Memang tidak Buya khususkan dengan pesantren Al-Baca, ditayangkan di TV. Jadi banyak pondok pesantren itu memang perlu namanya nasihat. Nasihat santri hanya 30 menit setiap malam Sabtu. Kalau seandainya dipasang televisi besar nanti kita ada nasihat santri, karena ada bagian tuh menuntut ilmu tuh bukan yang kurang cerdasnya, kurang caranya. Insya Allah. Baik, ini saja para pengurus, para pejuang baginda Nabi, luar biasa Anda, solehah semua yang insya Allah semoga Allah menjaga semuanya. Terima kasih anak-anakku, solehah semuanya. Mau tutup dengan doa atau bagaimana apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya Buya ada tanya jawab. Tanya jawab sebetulnya apa? Saya pengen lebih dekat, lebih akrab. Cuman karena waktu. Ya. Bahkan biasanya kalau ke sebuah tempat tuh saya pengen makan bakso bersama. Makan ini saya ingat asik sekali tuh. Ya, suatu ketika kalau ada waktu kita makan bakso bersama nanti. Terima kasih insyaallah, makasih sayang ya. Buya senang, semoga Allah menyenangkan kalian, karena kalian telah menyenangkan Buya. Buya senang lihat kalian, jumlah yang banyak ini perkumpulan umat Nabi. Luar biasa, di Sumatera ada santri sebegini banyak, ini nikmat. Makanya Buya senang, bangga. Sebetulnya sudah setengah jam tadi saya dibisiki Buya, sudah habis waktunya. Cuman karena Buya menikmati kalian, menikmati ini, makanya ya tak tunda-tunda, seharusnya sudah jalan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon berikan ketenangan, ketentraman, ketenangan di batin mereka. Dan mudahkan mereka dalam menuntut ilmu, mudahkan mereka untuk menggapai cita-cita mulia mereka. Jika mereka ada punya cita-cita yang tidak baik, ganti dengan cita-cita yang mulia. Jika cita-cita mereka sudah mulia, mudahkan mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Mudahkan urusan orang tua mereka ya Allah. Jika mereka sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal, penuh berkah untuk membiayai anak-anak mereka. Dan kami mohon ya Allah, jadikan para orang tua anak-anak kami ini adalah orang-orang yang kelak bakal berbangga dengan anak-anaknya ini Allah, berbangga dengan anak yang soleh solehah ini Allah. Kami mohon ya Allah, kumpulkan mereka dengan orang tuanya di sorgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami lihat wajah-wajah anak-anak ini ya Allah, wajah-wajah anak-anak dari umat kekasihmu Nabi Muhammad, wajah-wajah penuh dengan kesejukan. Kami mohon ya Allah, jadikan kelak ini hidup damai yang menyejukkan ya Allah, membuat keindahan di dunia, muqaddimah keindahan kelak di sorga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, mereka para wali santri ya Allah, yang Engkau maha tahu, yang telah Kau mudahkan anaknya masuk pondok pesantren, jadikan mereka orang tua yang betul-betul bisa mensyukuri kalau ini adalah nikmat besar darimu ya Allah, sehingga mereka semakin semangat, semakin percaya ke pondok pesantren, semakin senang di hati mereka. Dan kami memudahkan urusan mereka. Dan kami mohon siapapun yang mengurusi pesantren ini, berikan pada mereka kekuatan ya Allah, ketulusan ya Allah. Dan kami mohon berikan pada semua yang telah berjuang di tempat ini ya Allah, apakah berjuang dengan harta mereka, yang menitipkan harta mereka di tempat ini, atau ilmu mereka, atau tenaga mereka, pikiran mereka, atau panjatan doa, kami mohon kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, datangkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Seperti Kau mudahkan kami bertemu saat ini, mudahkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah yang berjuang di tempat ini Allah, mantapkan hati mereka ya Allah, jadikan hiburan kegembiraan mereka di saat bersama wasiat kekasihmu Nabi Muhammad ini ya Allah. Jangan sampai ya Allah hati kami gundah di saat berada di tempat mulia ini. Kami mohon ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami, jadikan hiburan kami bersama wasiat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan hiburan kami bersama para santri, para penuntut ilmu ya Allah. Dan kami mohon kumpulkan kami dengan guru-guru kami, kumpulkan kami dengan murid kami, kumpulkan kami dengan orang tua kami, kumpulkan kami dengan anak-anak kami kelak di surgamu ya Allah. Dan kami mohon jadikan di tempat-tempat yang abadi di dunia hingga di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, semua dari orang tua mereka ya Allah, dan dari kami semua ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, yang mewakafkan tanah ini, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya, semua ya Allah, kami mohon berikan segala kebaikan, pandang dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikan keturunan mereka ya Allah orang-orang mulia ya Allah. Jaga mereka semua ya Allah. Dan semua yang berjuang di sini, jaga mereka semua ya Allah, jaga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon bersihkan hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari benci. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam, kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon makmurkan pesantren ini ya Allah, makmurkan pesantren dengan orang-orang soleh ahli surgamu. Dan pesantren yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah, kami mohon para asatid, para ulama yang berjuang di sini Allah, jaga keluarga mereka, karena mereka berjuang untuk para santri. Maka kami mohon jaga anak keturunan mereka seperti yang Kau janjikan Allah, fi anil amdi maka dalam amdi ya Allah. Semua ya Allah yang sibuk waktunya, sibuk kehidupannya untuk ngurusi santri, kami mohon seperti yang Kau janjikan, jaga keluarga mereka, jaga anak mereka ya Allah, jaga anak mereka. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang ya, makasih.